Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina wa sa'iqana ilal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita umur. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sampai bulan mulia bulan Rajab ini. Satu di antara 4 bulan yang diistimewakan di dalam Islam. Bulan yang dijadikan, yang disebut oleh para ulama sebagai bulan persiapan untuk menyambut bulan paling mulia yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana diibaratkan bulan Rajab ini adalah masa untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban masanya untuk menyirami tanaman tersebut, menjaga tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan masanya untuk memanen apa yang sudah ditanam sejak bulan Rajab. Maka bersyukur ketika kita diberikan kesempatan bisa beraktivitas, bisa beribadah di bulan Rajab ini. Mari kita maksimalkan, mari kita mulai ibadah-ibadah yang nanti kita akan maksimalkan di bulan Ramadan, kita mulai dari sekarang. Mulai dari ibadah yang wajib, ibadah yang fardu. Kemudian kita naikkan, melaksanakan yang sunnah. Baik itu sunnah rawatib untuk sholatnya, misalkan qiyamul lailnya, misalkan. Kemudian kita mulai kembali merutinkan, melanggengkan tilawah Al-Quran kita, halaman demi halaman, surat demi surat, juz demi juz mulai kita baca. Kemudian puasa-puasa sunnah misalkan Senin Kamis, Ayyamul Bid dan sebagainya misalkan. Artinya kita siapkan diri kita untuk nanti begitu Ramadan datang kita tidak kagok, tidak kaget, tidak merasa Ramadan adalah beban karena kita sudah memulainya sejak awal. Kita sudah pemanasan terlebih dahulu sejak bulan Rajab dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang nanti kita akan maksimalkan di bulan Ramadan. Dan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga di bulan haram yang lain, Allah minta satu hal dari kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jangan melakukan perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak adil, yang itu nanti akan merugikan diri kalian sendiri. Jadi yang Allah minta cuma satu, jangan berbuat zalim yang merugikan diri sendiri. Apapun bentuknya, kalau itu berakibat nanti merugikan diri sendiri, maka bulan Rajab ini Allah wanti-wanti untuk tidak melakukannya. Bukan hanya karena dosanya yang besar, ditambah di bulan Rajab ini, bulan istimewa ini, sebagaimana ketaatan itu nilainya dilipat gandakan, nilainya dibesarkan di sisi Allah, maka dosa, maksiat, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di bulan Rajab ini juga nilainya dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang Allah minta, maka mari kita jaga betul. Mari kita jaga betul diri kita untuk tidak menzalimi diri sendiri.
karena kezaliman itu akan membawa kepada kegelapan, terutama kegelapan di dalam akhirat, sebagaimana Allah sampaikan, sebagaimana Rasulullah sampaikan, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Itu sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan juga mengajak jamaah sekalian, mari kita syukuri kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini. Kita maksimalkan kembali untuk berbuat yang terbaik agar nanti Allah berikan Ramadan kepada kita dan kita siap untuk menyambutnya, menerimanya dengan yang terbaik. Hadir hafizakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan ayat di dalam surah Al-Kahfi. Sebagaimana sudah kita sampaikan dua fitnah yang pertama melalui dua kisah yang sudah kita bacakan yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi yang merupakan gambaran tentang fitnah agama. Bagaimana seseorang diberikan ujian oleh Allah, taruhannya adalah dia masih beriman atau tidak. Taruhannya adalah dia masih tetap ingin kokoh memegang keimanannya atau dia ingin melepaskannya. Dan Ashabul Kahfi, mereka orang-orang yang diberikan kemenangan untuk bisa mempertahankan keyakinannya di tengah ujian yang luar biasa besar. Dan yang kedua, fitnah Shahibul Jannatain, pemilik dua kebun. Sebagaimana sudah kita sampaikan, dari 4 fitnah yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, yang gagal cuma satu. Yang gagal berakhir dengan tragis, berakhir dengan penyesalan, berakhir dengan kerugian, fitnah si pemilik dua kebun ini. Yang lain masih selamat. 2 atau 3 kisah yang lain, mereka diuji oleh Allah dan mereka selamat semuanya dengan fitnah-fitnah yang sudah Allah Ta'ala berikan. Tapi untuk pemilik 2 kebun gagal. Yang ada penyesalan, apa yang dimilikinya hancur, tidak bisa dia manfaatkan lagi. Dan di kesempatan kali ini Allah ingin mengingatkan. Di ayat yang ke-50 ini, seolah-olah menyebutkan inilah pertengahan surah Al-Kahfi yang di dalamnya juga ada satu kisah. Satu kisah yang ternyata inilah sumbernya. Jadi dia diletakkan di tengah sehingga dia bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri untuk menimbulkan fitnah. Dialah sumber fitnah itu. Dialah biang kerok dari fitnah-fitnah itu muncul, fitnah-fitnah itu hadir. Memang fitnah itu datangnya dari Allah. Tapi Allah menggunakan yang disebutkan di dalam ayat ini sebagai perantaranya. Sebagai alat untuk menguji manusia. Yaitu kisah tentang iblis yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam kemudian membangkang dan iblis bersumpah untuk menjadi musuh bagi manusia. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idz qulna, dan ketika kami katakan lil malaikati kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka semua malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis ini termasuk golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, fafasaqa, kemudian dia keluar, an amri rabbihi, dari perintah Rabbnya. Dia membangkang, dia menolak dari perintah Rabbnya tersebut, tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, afatattakhidunahu, apakah yang seperti itu, iblis yang membangkang seperti itu kepada Rabbnya, kalian jadikan dia, wa dzurriyyatahu, dan anak turunnya, auliya, sebagai penolong kalian, sebagai dagangan kalian, min duni, selain aku, kata Allah. Wa hum lakum aduun,
Padahal iblis dan anak turunnya ini adalah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala. Sungguh buruk orang-orang zalim ini. Mereka mengambil selain Allah sebagai penolong. Mereka menjadikan iblis sebagai wali untuknya. Jadi suasana ayatnya sudah kita bisa rasakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan tegas kepada kita. Bagaimana iblis yang diperintah oleh Allah saja tidak nurut, tidak patuh. Apakah yang membangkang ini, yang berlaku fasik ini kalian jadikan sebagai wali, sebagai penolong? Maka perintah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam ini adalah sebagai pemuliaan, sebagai tasyrif yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabiullah Adam yang secara penciptaan, asal penciptaan tidak lebih mulia dibandingkan para malaikat. Tetapi karena Nabiullah Adam punya ilmu, dan ilmu itu yang menjadikan Nabi Adam dan anak keturunannya menjadi mulia, bahkan nanti bisa lebih mulia dibandingkan para malaikat. Jadi yang membuat Allah mengangkat Nabiullah Adam, tadi kita sampaikan, secara asal penciptaan tidak lebih baik daripada malaikat. Nah kita tahu malaikat dari cahaya, Nabi Adam dari tanah. Secara asal penciptaan tidak lebih baik. Tetapi Allah angkat derajat Nabiullah Adam, bahkan dan juga anak keturunannya, bahkan nanti bisa lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan para malaikat sekalipun, karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam dan anak keturunannya. Maka betul ketika Allah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan menaikkan derajat orang yang beriman di antara kalian. Bukan hanya orang beriman, walladzina utul ilma, kalau orang beriman itu dinaikkan satu derajat ibaratnya, maka orang yang berilmu itu dinaikkan lagi. Jadi kalau orang beriman saja sudah istimewa di sisi Allah, dinaikkan derajatnya mendekat kepada Allah. Orang yang berilmu, beriman dan berilmu, maka ditinggikan lagi derajatnya, lebih dekat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Mohon izin. Kemudian yang kedua, nanti tentang iblis. Jadi iblis ini, sebagaimana sudah sering kita dengar kisahnya, dia dulu hidup berdampingan dengan para malaikat. Bahkan kalau di ayat ini, dia termasuk malaikat, yaitu sama-sama menghuni surga, sama-sama tinggal di surga, punya ketaatan kepada Allah, punya kelebihan. Tetapi satu hal yang membuat dia jatuh atas semua kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi sampai-sampai disebutkan iblis ini juga diberikan ilmu oleh Allah. Derajatnya bisa jadi saat itu lebih tinggi dibandingkan para malaikat karena ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya disebabkan karena satu hal, yaitu karena sombong, karena takabur yang ada dalam dirinya. Makanya nanti disampaikan Al-Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan, maka na iblisu minal malaikah tarfata ainin qattu. Iblis bukan bagian dari malaikat sama sekali. Maksudnya secara penciptaan memang bukan. Karena beda. Yang satu dari cahaya, yang satu dari api. Tapi dulu pernah berdampingan. Wa innahu la aslul jin. Dia adalah nenek moyangnya para jin. Kama anna Adam aslul bashar. Sebagaimana Adam adalah asal usulnya manusia. Ini perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang kedua, kalimat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, karena iblis itu sebelum bermaksiat minal malaikah, termasuk malaikat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Termasuk malaikat ini bukan berarti bahan penciptaannya sama, tidak, tapi dulu setara, dulu sejajar
tinggal bersama di surga, bahkan iblis lebih tinggi dulu. Sampai di sini disebutkan ismuhu Azazil. Dulu iblis ini namanya Azazil. Wa kana min sukkanil ardi, kalau Azazil ini dulu yang menempati bumi. Wa kana min asyaddil malaikati ijtihadan, lihat di kalimatnya. Wa aktsarihim ilman, dan Azazil ini, iblis yang bernama Azazil ini adalah termasuk malaikat yang paling sungguh-sungguh. Mujahadahnya sungguh-sungguh, sangat serius dalam taat kepada Allah. Wa aktsarihim ilman, dan ilmunya paling banyak. Bayang, ibadahnya kuat, ilmunya banyak. Azazil ini tadi yang disebutkan, ini kalimat Ibnu Abbas. Justru karena dua hal ini, dia taat, dia berilmu, fadzalika da'ahu ilal kibri, itu yang menyebabkan dia berlaku sombong. Tidak ada yang lebih baik darinya. Begitu dia lihat Allah menciptakan makhluk baru dengan bahan yang tidak lebih baik, dia langsung meremehkan. Allah cuma dari tanah. Ketika melihat Adam yang Allah ciptakan, dia sempat penasaran juga, diintip, dilihat apa sih yang Allah ciptakan. Begitu tahu yang diciptakan bahannya dari tanah, dia sudah merasa cuma begitu. Tapi kok di kemudian hari dia lebih mulia, itu yang membuat dia sombong. Maka wa kana min hayyin yusammuna jinnan, dan dia termasuk sekelompok jin. Kemudian ini kalimat terakhir dari Dr. Salman Audah. Beliau menyampaikan iblis adalah nama baru. Iblis adalah nama baru. Sebelumnya adalah digunakan nama jin. Tetapi setelah dia durhaka, tidak mau sujud kepada Adam, maka dia disebut dengan iblis. Iblis itu dari kata ublisa. Ublisa itu artinya diusir, dijauhkan. Jadi kalau tadi pendapat pertama mengatakan dia termasuk malaikat karena sama-sama menghuni surga, sama-sama menempati surga. Kemudian yang lain nanti mengatakan tidak, dia bukan termasuk malaikat sama sekali. Karena kalau malaikat taat, gak ada pernah ingkar, sementara dia ingkar. Kalau Dr. Salman Al-Audah beliau mengatakan iblis itu termasuk jin, sama-sama tidak terlihat, sama-sama makhluk gaib. Begitu dia ingkar, dia disebut dengan iblis dari kata ublisa, yang artinya diusir, yang artinya dilaknat. Itu kurang lebih penjelasan di tafsir Al-Qurtubi tentang iblis ini. Sementara malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Kemudian orang fasik itu orang yang tidak mentaati Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan di ayat ini juga kita diingatkan permusuhan iblis terhadap manusia adalah suatu yang nyata. Dan fitnah-fitnah yang ada di dunia ini sumbernya adalah karena permusuhan iblis kepada manusia tadi. Sampai iblis minta kepada Allah, berikan aku waktu agar aku bisa menggelincirkan manusia, dan semuanya akan aku kegelincirkan, aku jatuhkan illal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih. Kemudian Allah tegaskan di ayat berikutnya, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi. Aku tidak pernah menjadikan iblis dan anak turunnya itu untuk membantuku dalam penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, bahkan untuk menciptakan diri mereka sendiri, tidak. Wa ma kuntum muttakhidhal mudhillina aduda, dan aku tidak pernah mengangkat siapapun untuk menjadi orang yang membantuku, menolongku. Ini lanjutan dari ayat tadi. Allah menegur kita, apakah kalian mau menjadikan makhluk yang membangkang itu sebagai wali untuk kalian, sebagai penolong untuk kalian, padahal dia seperti kalian. Padahal dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Maka segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan. Kalaupun ada, itu karena Allah yang memberinya. Kalau sudah diambil, dia tidak punya apa-apa lagi. Maka apakah yang seperti ini kalian jadikan sebagai wali?
sebagai penolong, sebagai tempat untuk bersandar, tempat untuk meminta, maka Allah menegur kita seperti itu. Loh, dia tidak di sisi Allah tidak ada nilainya apa-apa. Kok kalian jadikan sebagai penolong, kalian jadikan sebagai wali. Allah tidak menjadikan siapapun atau apapun sebagai sekutu baginya. Justru yang ada nanti orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai tempat bersandar, tempat meminta, apapun bentuknya. Selagi itu makhluk, kalau dijadikan tempat bersandar, nanti akan dipanggil di sisi Allah. Wa yauma yaqulu nadu syurakai. Pada hari kiamat nanti Allah akan panggil, kalian manusia, undanglah, panggillah yang kalian jadikan sekutu-sekutuku di dunia. Yang dulu kalian jadikan tandingan-tandinganku di dunia. Panggil mereka sekarang. Alladzina za'amtum, yang kalian mengira sekutu-sekutu Allah itu bisa menolong kalian, bisa membantu kalian. Yang kalian berlaku syirik kepada Allah dengan menjadikan selain Allah bisa menolong, bisa membantu. Sekarang panggil, kata Allah. Disuruh panggil, apapun bentuknya. Apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu bebatuan yang dijadikan sebagai berhala, sebagai sesembahan, atau apapun. Selama itu dijadikan tandingan di dunia, tandingan untuk Allah dalam arti sekutu untuk Allah, yang mereka melakukan kesyirikan, maka di akhirat nanti disuruh panggil semuanya. Yang dulu kalian jadikan sekutu untukku. Fada'ahum, maka kemudian mereka memanggilnya. Apapun bentuknya, tadi sekali lagi. Fada'ahum, maka mereka memanggil yang dulu dijadikan sekutu-sekutu. Falam yastajibu lahum, tetapi yang dijadikan sekutu ini tidak bisa menjawab sama sekali, tidak bisa menuruti sama sekali, tidak bisa membantu sama sekali. Yang ada malah dulu nanti akan saling menyalahkan. Yang ada nanti akan saling menyalahkan. Bahkan syaitan saja nanti begitu di hadapan di pengadilan Allah, syaitan itu akan membela diri. Di dalam surah Ibrahim misalkan disebutkan, kalau ada manusia menjadikan syaitan sebagai penolongnya, apa misalnya hari ini kan banyak kan, kalau ada apa gitu minta tolongnya kepada dukun minta kepada syaitan, punya usaha biar usahanya lancar datangnya kepada orang paranormal dan sebagainya. Itu begitu nanti didatangkan, syaitan saja berlepas diri. Syaitan saja berlepas diri, tidak mau disalahkan. Di hadapan Allah tidak mau disalahkan. Tidak, saya cuma menjanjikan, saya cuma ngomong saja. Gitu kan? Setelah itu kalian yang melakukannya sendiri. Bahkan syaitan saja loh tidak mau disalahkan. Dan kita tahu sumber keburukan itu datangnya dari syaitan. Tapi begitu di pengadilan Allah, bahkan syaitan ingin menyelamatkan dirinya, tidak mau dibawa-bawa namanya. Silakan nanti dibaca ayat di dalam surah Ibrahim, bagaimana nanti syaitan akan membela dirinya dan berlepas diri dari manusia yang menyembahnya. Falam yastajibu lahum, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami berikan jarak di antara keduanya. Jadi semua yang disekutukan kepada Allah, semua yang dijadikan tandingan untuk Allah di dunia, tidak berdaya di hadapan Allah, tidak ada gunanya. Bahkan yang ada mereka akan berlepas diri, tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan. Bahkan syaitan sekalipun, bahkan iblis sekalipun tidak mau disalahkan. Kalau sudah begini bagaimana? Wara'al mujrimunan nar. Kalau sudah begitu ya sudah. Wara'al mujrimunan nar, orang-orang yang banyak berbuat dosa itu, mereka akan melihat neraka itu dengan matanya langsung. Kalau sudah mereka melihat neraka itu secara langsung, fadhannu annahum waqi'uha, dan mereka yakin mereka akan masuk ke dalamnya. Walam yajidu anha basrifa, dan mereka tidak mendapati tempat untuk lari. Jadi kalau sudah neraka itu diperlihatkan kepada manusia, kepada seseorang, ya sudah. Itu nanti akan menjadi tempat kembalinya. Dia tidak akan pernah lolos sama sekali. Maka di sini kita sampaikan, kalau orang mujrim, orang yang jahat itu nanti akan dilihatkan neraka secara langsung sebagai tempat kembalinya.
maka kejahatan yang terbesar adalah kesyirikan. Kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Sebagaimana disampaikan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi orang musyrik itu begitu melihat neraka mereka sudah enggak berdaya lagi. Itu pasti akan menjadi tempat kembalinya nanti. Yang terakhir, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Walaqad sarrafna, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan penjelasan fi hadzal Qur'an, di dalam Quran ini, lin-nasi, untuk manusia, min kulli mathal, dari memberikan perumpamaan-perumpamaan. Jadi Al-Quran itu saking ingin bisa semua manusia faham, semua manusia mengerti, Allah pilihkan berbagai cara agar manusia faham apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dengan memberikan contoh, dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan, dengan berkata langsung, tidak bertele-tele. Semua dilakukan oleh Al-Quran, bagian dari metode Al-Quran untuk menyampaikan keterangan, menyampaikan hidayah. Karena asal orang mau membaca Al-Quran, memahami bahasa Al-Quran, pasti dia paham. Dan semuanya sudah dijelaskan dengan detail, dengan lengkap, tidak ada yang tertinggal. Jadi semua hal yang kita butuhkan agar kita bisa hidup di dunia dengan baik, dan kita bisa hidup di akhirat dengan baik, semuanya sudah dijelaskan dengan detail caranya dalam Al-Quran. Kalau hari ini kita belum tahu, itu bukan karena di Al-Quran tidak ada, tapi karena kita memang belum mendalaminya. Kalau guyonannya para kiai dahulu, saking beliaunya mereka yakin bahwa semuanya ada di Al-Quran. Jadi guyonannya mereka, kalau sandalnya Pak Kiai hilang, maka mereka akan cari di Al-Quran. Karena begitu buka Al-Quran pasti akan ketemu itu sandal. Jadi saking yakinnya bahwa semua hal sudah dijelaskan di Al-Quran. Jadi semua hal sudah dijelaskan di Al-Quran. Sampai Allah menjelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami lewatkan sedikit pun di dalam Al-Quran ini. Semua hal yang kita butuhkan, semua hal yang membantu kita untuk bisa hidup di dunia dengan baik, di akhirat dengan baik, dijelaskan dengan Al-Quran. Baik penjelasan itu secara umum ataupun secara rinci, secara detail, semuanya sudah diberikan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kenapa orang bisa tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Karena diri mereka sendiri sudah tidak mau belajar dengan benar, tidak mau belajar dengan serius, ujung-ujungnya nanti bantah. Loh, saya tidak ketemu kok, saya sudah baca tapi tidak dapat. Maka Allah tegur manusia, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu mereka banyak protes, banyak mendebat, banyak ngeyelnya. Bahkan nanti di hadapan Allah lo ngeyel. Jadi di dalam tafsir Al-Qurtubi sampai disebutkan, panjang tuh hadisnya. Jadi ngeyel. Pertama ayat ini yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang kafir. Jadi mereka yang dulu ngeyel kepada Nabi. Ada namanya Ubay bin Khalaf, ada namanya An-Nadhr bin Harith. Ini tokoh-tokoh kafir Quraisy yang ngeyel betul, senang mendebat Nabi. Bahkan kalau tidak salah pernah kita sampaikan, An-Nadhr bin Al-Harith ini, orang ini sengaja dari Mekah itu berangkat ke negeri Syam, daerah Syam hari ini, cuma pengen belajar dongeng, pengen belajar kisah. Untuk apa? Untuk menyaingi Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran kan di dalamnya banyak kisah, lebih dari sepertiga isi Al-Quran kisah. Maka orang ini sengaja, bayangkan, orang kafir dengan biayanya sendiri, dia berangkat dari Mekah menuju ke negeri Syam cuma untuk belajar tentang kisah-kisah, tentang dongeng-dongeng, untuk dia jadikan amunisi untuk menyaingi dakwah Nabi SAW. Modalnya modal sendiri, gak ada proposal, gak ada.
Antum bisa bayangkan perjalanannya saja dari Mekah sampai ke negeri Syam, kalau kafilah dagang jalannya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Semua ditempuh demi untuk mengganggu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini walaupun tidak secara jelas selalu disebutkan kisahnya di Al-Quran. Jadi selalu disebutkan kisahnya di Al-Quran. Kalau di Al-Quran kita baca ada ayat qalu asatirul awwalin, mereka berkata Quran itu isinya adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, itu berkaitan dengan orang ini. Ini terakhir tentang kisah ngeyelnya manusia di hadapan Allah. Jadi nanti di hari kiamat orang kafir akan didatangkan di hadapan Allah, di pengadilan Allah. Kemudian Allah akan bertanya kepada orang ini, ma sona'ta fi ma arsaltu ilaika. Apa yang kamu lakukan kepada para utusanku, wahai manusia? Maka orang ini akan mengatakan, amantu bika wa saddaqtu bi rusulik wa amiltu bi kitabik. Bayangkan bahwa orang kafir begitu ditanya Allah, wahai orang kafir, wahai manusia, apa yang dulu kalian lakukan kepada para utusanku? Di hadapan Allah masih berdalih. Dia mengatakan, oh dulu aku beriman kepadamu wahai Allah. Dulu aku mengimani utusanmu. Dulu aku menjalankan, mengamalkan kitab-kitabmu. Maka Allah mengatakan, ini buku catatan amalmu. Di dalamnya tidak ada yang seperti kamu sampaikan sama sekali. Apa yang dia lakukan? Tidak, saya nggak terima. Saya tidak terima bukti itu. Aku ingin bukti yang lain. Artinya apa? Di dalam buku catatan amalnya yang ditulis dengan detail itu, begitu tidak didapati apa yang diucapkan oleh orang ini, Allah mengatakan yang kamu katakan itu tidak ada di sini sama sekali. Tetap ngeyel. Dia mengatakan, wahai Rob, aku tidak terima dengan buku catatan itu, karena aku betul-betul beriman kepadamu, beriman kepada Rasulmu. Kalaupun itu tidak tercatat, berarti yang salah bukan aku. Bisa jadi yang salah adalah buku catatan itu. Bayangkan. Maka kemudian Allah mengatakan, didatangkan para malaikat yang dulu menjadi saksi yang mencatat amal kita. Raqib atid yang hari ini kita kenal, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan yang kita ucapkan ada raqib atid yang mengawasi, mencatatnya, atau al-hafadhah, malaikat yang terus menulis, kiraman katibin. Malaikat itu didatangkan, kemudian disuruh bersaksi, apakah betul si fulan ini, orang ini dulu beriman kepadaku, beriman kepada Rasulku, mengamalkan kitabku. Maka malaikat mengatakan tidak, lagi-lagi orang ini ngeyel. Tidak. Saya tidak mau saksi dari malaikat karena malaikat bukan termasuk manusia. Aku ingin yang lain. Kemudian Allah perlihatkan Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz yang berisi catatan seluruh makhluk. Ternyata di dalamnya tidak ada juga, lagi-lagi manusia ini ngeyel. Tidak, saya tidak mau itu. Saya mau yang lain. Akhirnya apa? Dia mengatakan, saya mau saksi dari diriku, bukan dari yang lain. Maka akhirnya terakhir Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulutnya dikunci. Nah, itu ya. Jadi Allah Maha tahu. Begitu mulut kita dibuka, jeblaknya kemana-mana. Maka di akhirat di surah Yasin kita yang pernah kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat Allah akan kunci mulut-mulut manusia karena begitu dibuka ribet, ngeyelnya minta ampun. Kalau satu orang aja ngeyel kayak begini, apalagi seluruh makhluk nanti. Maka ditutup itu mulutnya, kemudian Allah ganti seluruh anggota badan ini bicara. Kan? Seluruh anggota badan mulai tangan, mata, kepala dan seterusnya bersaksi menyebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu anggota badan bersaksi sudah mereka akan orang ini kemudian menyesal dan dia mengatakan kepada anggota badan yang bersaksi, mengapa kamu bersaksi untukku? Mengapa kamu menyulitkanku? Mengapa kamu menyusahkanku? Jadi itu gambaran. Bahkan di hadapan Allah saja manusia itu tetap ngeyel. Dan itu maha adilnya Allah, maha baiknya Allah. Allah sudah punya catatannya saja melalui catatan amal manusia, melalui para malaikatnya, dan Allah punya ilmu tentang semua yang dilakukan oleh makhluk. Allah tidak seketika langsung menghukum manusia, tapi tetap diberikan waktu untuk membela diri sampai ujung-ujungnya manusia ini celaka. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menyelamatkan kita semuanya, menjaga kita semuanya
dan memberikan kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.